Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, berjumpa lagi di pagi hari ini dan kita akan membahas dan bertemu lagi dalam program Smart Happiness. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar rasa disukai. Karena kita tahu ya, untuk beberapa orang rasa disukai dan tidak disukai itu bisa menjadi persoalan penting smart listeners. Ingin jadi individu yang bisa diterima di semua kelompok, di semua kalangan, di semua orang. Bahkan bahkan juga mungkin di semua level begitu ya, ingin disukai. Berharap bahwa ketika kita disukai, ketika orang tersebut disukai, itu bisa membawa kebahagiaan terhadap hidup mereka. Tapi, apakah benar demikian? Apakah keinginan untuk disukai atau kebutuhan untuk disukai ini akan membawa kita kepada kebahagiaan? Kemudian, apa perbedaannya dengan dicintai? Kita akan bahas bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo, selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Bertemu lagi di hari Jumat pagi ya Pak Arfan ya. Iya, Ya, dan siap, kita siap. Ya. dan kita akan ngomongin seputar kebutuhan untuk disukai. Tapi sebelum kita sampai di sana, Pak Arfan, izin, mengapa memilih lagu yang ini menarik nih, Michael Bublé, To Be Loved. Nah, boleh dong dijelaskan kepada kami Oke. apa hubungannya? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Tasya. Ya, jadi judul talkshow kita pada pagi hari ini sangat menarik ya, teman-teman semua. Judulnya adalah The Need to Be Like. Mhm. Keinginan untuk disukai oleh orang lain. Kan kita tuh kan pinginnya kan disukai oleh semua orang ya, kalau bisa ya, gitu ya. Oke. Nah, itu perlu apa enggak sih gitu? Nanti kita akan bahas tuh, Tasya tuh. Itu perlu apa enggak sih? Itu boleh apa enggak sih yang kayak begitu itu gitu? Dan apa dampaknya nanti terhadap diri kita kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan itu gitu. Nah, kita membuka pagi hari ini dengan sebuah lagu yang sangat menarik dari Michael Bublé. Judul lagunya adalah To Be Loved. Nah, ini kalau tadi kita bicara to be like, ya disukai. Kalau ini lebih tinggi lagi, to be loved, dicintai. Ya, karena ujung dari disukai nanti adalah dicintai. Tentu saja kalau dicintai itu intensitasnya sudah lebih meningkat daripada sekedar disukai gitu. Ya, nah, mari kita lihat nih apa yang dikatakan oleh Michael Bublé dalam lagu ini. Jadi lagu ini bercerita tentang betapa indahnya perasaan dicintai, ya. Jadi orang yang dicintai itu adalah orang yang mempunyai dalam hidupnya itu seseorang yang dia bilang tadi bisa menemani dan berbagi. Ya, makanya dia bilang tadi apa? Someone to care, someone to share. Orang kalau punya ada yang menemani dan berbagi itu tidak punya rasa kesepian kan karena ada seseorang yang selalu menemani dia di saat senang dan susah. Kemudian tadi someone to kiss. Nah, itu ya yang memberikan kasih sayang. Jadi ada momen-momen romantis ya yang membuat hubungan itu terasa spesial. Ya, kemudian someone to miss. Nah, itu kan juga dibutuhkan tuh ya oleh setiap orang ya. Dirindukan saat berjauhan gitu ya. Berarti ada sebuah ikatan yang kuat gitu meskipun kita terpisah oleh jarak. Kemudian to hear from each day dia bilang gitu ya tadi ya, memberi kabar. Jadi ada komunikasi yang aman dan merasa diperhatikan gitu ya, selalu merasa kita tuh terupdate gitu dengan orang yang mencintai kita ya. Dan itu dalam lagunya Michael Bublé ini bahkan dibandingkan perasaan dicintai itu dibandingkan dengan hal-hal duniawi lain gitu seperti menjadi raja gitu, seolah menjadi raja gitu dia bilang gitu ya, menjadi ratu. Kemudian ada yang namanya kekayaan, ada yang namanya ketenaran. Jadi meskipun hal tersebut menyenangkan, tetapi cinta sejati ya, perasaan dicintai itu ternyata jauh lebih berharga ya. Itu dari lagu Michael Bublé. Tapi coba kita lihat sedikit ya sairnya ya, Tasya ya. Silakan. Someone to care, someone to share. These lonely hours and moments of despair. To be loved, what a feeling. Nah, itu dia bilang, what a feeling to be loved ya. Seseorang untuk peduli, seseorang untuk berbagi di saat-saat yang sepi, saat-saat putus asa untuk dicintai ya. Dan betapa menyenangkannya itu yang namanya dicintai. Dia bilang makanya tadi dia bilang apa? What a feeling gitu ya. Someone to kiss, someone to miss,
when you are away, to hear from each day, to be loved, to be loved. Wow, what a feeling to be loved, ya. Seseorang untuk dicium, seseorang untuk dirindukan saat kau pergi, untuk mendapatkan kabar setiap hari, untuk dicintai. Wow, kita bilang gitu ya. Wow, what a feeling, ya, sungguh menyenangkan yang namanya dicintai. Some wish to be a king or a queen. Some wish for fortune and fame. But to be truly, truly, truly loved, well, it is more than that. Ya, any one of these things. Ya, jadi dia bilang ada yang ingin menjadi ratu. Ya, di dunia ini kan ingin jadi raja. Ada yang mendambakan harta, ketenaran. Tapi untuk dicintai, dia bilang itu tadi ya, really, really, really gitu. Truly, truly, truly. Itu lebih daripada semua itu. Ya. But to be truly loved, there's more than that. One of these things, ya, just a little bit more. Jadi untuk dicintai, dicintai dengan tulus, itu ada lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Ya, to be loved, to be loved, to be loved. Wow, what a feeling, ya. Dicintai, dicintai, dicintai. Wow, itu sebuah perasaan yang luar biasa. Oke, Itu dari menarik Michael nih. Bublé. Baik, sepertinya terlihat Michael Bublé ini sangat-sangat menginginkan untuk dicintai begitu ya Pak Arfan ya. Ya, Tapi betul. kalau kita lihat di kehidupan nyata, di kehidupan kita, apakah demikian adanya? Apakah ketika kita dicintai, ketika kita disukai, apakah itu otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan Pak Arfan? Itulah yang dikira oleh banyak orang, Mhm, yang disangka oleh banyak orang gitu. Karena memang sih ya kalau kita lihat manusia itu kebutuhan untuk disukai, dicintai itu kan bagian dari emotional needs. mhm, Kalau kita lihat dalam psikologi itu ada eh, Maslow ya, ada Maslow kan mengemukakan yang namanya hierarki kebutuhan mmm, ya. Mulai dari kebutuhan akan keamanan gitu ya, kebutuhan akan kebutuhan fisik itu yang nomor oke, satu itu physical needs, kemudian kebutuhan akan keamanan itu nomor dua mhm, ya. Kemudian yang ketiga adalah itu kebutuhan akan rasa cinta kasih gitu. Jadi itu memang sebuah kebutuhan tuh mmm, ya. Dan itu juga dijelaskan oleh seorang psikolog terkenal lainnya yang namanya David McClelland. mhm, David McClelland itu kan kita kenal itu ada yang namanya need for achievement itu jadi manusia itu katanya butuh salah satu dari tiga ini atau mhm, bahkan salah dua atau bahkan salah tiga-tiganya dari tiga ini. Ada yang namanya need for achievement, mhm, kebutuhan untuk berprestasi gitu. Yang kedua adalah need for affiliation, kebutuhan akan kasih sayang. Nah oke, ini. Ya, yang ketiga adalah need for power, kebutuhan akan power. Jadi needs for affiliation. Nah, ini adalah bagian dari to be liked and to be loved gitu. Dan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Jadi kalau Anda merasa senang gitu kalau ada orang yang memperhatikan Anda merasa happy kalau ada orang yang mencintai Anda, itu tandanya Anda manusia yang wajar gitu. Karena memang manusia itu membutuhkan hal-hal seperti itu. That's the so-called emotional needs, ya, needs for affiliation tadi itu ya. Jadi itu wajar-wajar saja. Nah, tapi pertanyaannya eh ini apakah selalu wajar gitu dan apakah kita boleh nggak kita berharap bahwa kita tuh disukai oleh semua orang gitu. Jadi nggak ada satupun di dunia ini orang yang nggak suka sama kita. Boleh nggak gitu. Karena nanti kita akan lihat dalam talk show kita ini ya. Kalau kita seperti itu nanti ada dampaknya juga loh terhadap kesehatan jiwa kita oke. Menarik dan ini. terhadap otentitas jiwa kita ya. Mhm, mhm. Baik, menarik ini Pak Arfan pembahasannya karena sempat juga ada sebuah informasi atau kabar yang cukup viral Pak Arfan ya, perihal di mana orang sangat ingin disukai gitu kan, sangat ingin didambakan gitu, sampai melakukan flexing otomatis di sosial media. Salah Ya. satunya adalah ikut-ikutan, FOMO olahraga lari. Nah, Oh. ketika olahraga lari ini mungkin dia nggak sanggup atau dia nggak bisa, dia pakai joki, Pak Arfan. Jadi saking saking pengennya gitu kan untuk flexing, untuk Nah, disukai oleh orang-orang, melihat, "Wah, orang ini ternyata larinya rutenya begini ya, rutenya jauh ya." Itu ternyata keren orang loh gitu ya. dan ada gitu loh yang menggunakan joki. Ini menarik kan, di mana Iya. keinginan manusia yang sangat-sangat ingin diterima, sangat ingin disukai oleh semua orang, ini akhirnya, ep apa, menimbulkan kalau kita dengar kan kayak, "Wow, kok bisa sih?" Gitu kan, "Kok Ya. kepikiran sih untuk itu ya?" Tapi ternyata real adanya. Ini
kalau misalnya dijelaskan, menurut, Pak Arfan dari sisi happiness, bagaimana itu bisa terjadi? Tapi izin untuk dijelaskan di sesi selanjutnya begitu ya, Siap, Pak Arfan ya? Dan siap. smart listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kami akan kembali 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di kesempatan pagi hari ini kita masih membahas topik seputar the need to be like. Mungkin Anda ingin bergabung, boleh bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Atau menjawab pertanyaan dari saya ya. Saya bertanya kepada Anda, Smart Listeners, penting nggak sih untuk Anda secara personal untuk disukai oleh semua orang? Jika penting menurut Anda, bagaimana cara Anda mewujudkannya? Penting nggak sih? 0812 11 12 959 atau Anda bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana, bisa bergabung bersama dengan kami. Menjawab pertanyaan dari saya. Namun untuk Anda juga ingin bertanya bersama dengan Pak Arfan atau berkomentar, boleh di nomor yang sama nanti akan saya bacakan di kesempatan pagi hari ini. Oke, Pak Arfan, ini kan menarik ya, di mana ada fenomena joki lari gitu. Biar kelihatan nih. Sampai segitunya ya gitu ya. Iya, biar kelihatan kan track-nya panjang nih. Wow, gitu kan olahraganya keren banget orang ini. Saking pengen disukainya oleh semua orang di sosial media begitu ya. Fenomena ini kan menarik nih, baru muncul sekarang-sekarang ini di mana sosial media sangat-sangat punya pengaruh kepada kehidupan kita. Ini gimana menurut Pak Arfan sendiri? Ya, itu kan jadi kita menipu diri kita sendiri ya. Kita menipu diri kita sendiri, kita juga menipu banyak orang gitu. Semata-mata sebenarnya sih nggak ada niat jahat sih. Semata-mata ada sebuah keinginan yang sangat besar dari dalam diri kita nih, gimana caranya supaya orang tuh suka sama kita gitu. Ya, supaya kita itu kelihatan keren, supaya kita itu dikagumi oleh banyak orang gitu. Ya, jadi di satu sisi itu sangat manusiawi gitu. Tetapi ketika kita akhirnya harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran gitu ya, bertentangan dengan fakta, maka itu sebetulnya kita sudah membuat mental kita sendiri itu jadi sakit sih sebenarnya ya kalau udah kayak gitu ya. Dan kebutuhan itu menjadi sebuah obsesi bagi kita gitu.
Saking terobsesinya, maka kita melakukan apapun juga yang penting kelihatannya bagus gitu. Jadi kita kurang menghargai apa yang ada, kita lebih menghargai apa yang kelihatannya. Kan orang itu kan ada dua ya. Kan orang itu ada yang namanya be good. Bayangkan ada dua lingkaran ya. Bayangkan ada dua lingkaran kayak kayak kue donat gitu ya. Bayangkan ya. Di dalamnya itu kita sebetulnya ada be good. Yang paling penting kan be good. Jadi orang baik, jadi orang yang bagus, jadi orang yang keren, jadi orang yang olahragawan gitu. Tetapi kan di luarnya adalah yang namanya looks good kan. Kelihatan bagus. Kelihatan bagus itu kan sebetulnya cuma penampakan kan, cuma tampilan kan, gitu ya. Cuma appearance kan sebetulnya kan. Nah, appearance itu kan tampilan itu kan seharusnya menggambarkan isinya kan. Mhm. Ya, itu yang sehat itu ketika apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar itu sama gitu. Itu yang sehat gitu ya. Tetapi ketika apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar itu dua hal yang berbeda, sebenarnya kita nggak sekeren itulah kalau kita lari gitu ya. Kita nggak sehebat itu, tapi kemudian kita ingin tampil sebagai orang yang hebat dan sebagainya. Nah, itu akan mempunyai dampak terhadap kesehatan mental kita gitu. Akhirnya kita menjadi orang yang selalu takut dengan komentar orang, Ya. selalu merasa tidak secure gitu berhadapan dengan orang karena kita selalu memikirkan saya di mata dia tuh bagus apa enggak ya, saya di mata dia menarik apa enggak ya. Jadi itu menjadi sebuah obsesi. Kita lupa untuk menjadi orang baik, kita lupa untuk menjadi be good. Itu kita selalu ingin looks good aja. Yang paling penting penampilan deh gitu, yang paling penting postingan deh gitu. Apakah benar apa enggak itu nggak penting, yang paling penting postingan. Kita gagal menjadi orang baik loh lama-lama. Kita selalu ingin kelihatan baik, tapi kita tidak menjadi orang baik gitu. Itu karena memang ternyata kalau sudah sampai situ ya, menjadi orang baik itu bukan menjadi agenda hidup kita. Agenda hidup kita adalah kelihatan baik. Menjadi orang yang sehat itu ternyata bukan menjadi agenda hidup kita. Ya. Agenda hidup kita itu kelihatan sehat dengan lari sepanjang itu, dengan lintasan yang berliku-liku dan cukup challenging gitu. Kelihatan sehat, kelihatan keren, tapi bukan sehat dan bukan keren. Itu kita orang yang bermasalah berarti. Kita menjadi orang yang tidak otentik gitu. Itu Tasya. Baik, kalau di sosial media kita bisa fake it ya, Pak Arfan ya. Tapi kalau Ya. Anda kata di real life, di kehidupan karir kita, looks good ini kan juga penting untuk kita miliki ya, Pak Arfan. Betul, karena kalau Anda tidak looks good, Anda tidak akan dipilih. Kan kita memilih orang kan dari apa yang kelihatan kan? Ya, ya. Iya So kan? is it wrong gitu, Pak Arfan, untuk looks good? Looks good tidak wrong kalau kita memang benar-benar bagus. Nah, ada juga banyak orang di dunia ini yang bagus, tapi tidak pernah mempromosikan dirinya. Karena dia tidak pernah mempromosikan dirinya, akhirnya dia tidak terpilih kan? Ya. Padahal dia bagus kan? Hmm. Di kantor misalnya ya, dia sebenarnya bekerja keras dan sebagainya, tapi dia tidak pernah mempromosikan dirinya. Ya. Akhirnya dia tidak dipilih oleh atasannya. Pertanyaannya, yang rugi siapa kalau begitu? Ya, orang yang punya kapabilitas ini. Bukan hanya dia, perusahaannya juga rugi. Ya. Karena perusahaan itu hanya mempromosikan orang yang kelihatan bagus. Iya kan? Perusahaan hanya mempromosikan orang yang kelihatan bagus. Jadi kalau Anda memang orang yang bagus, promosikan diri Anda. Tapi selalu pendekatan kita itu selalu inside out gitu. Apa itu inside out? Dari dalam keluar. Itu namanya inside out, itu pendekatannya. Inside out approach. Apa itu? Pendekatan dari dalam keluar. Kalau kamu memang orang yang bagus, promosikan dirimu. Promosi itu bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka memberikan value gitu. Aku ini orang yang memberikan value kepada perusahaan. Tunjukkan dong value Anda. Kalau Anda menunjukkan value Anda, maka ketika perusahaan membutuhkan, ada posisi-posisi di atas yang kosong, Anda yang akan diambil. Dan ketika Anda diambil, yang untung siapa? Ada dua. Andanya juga untung, naik level, naik pangkat. Perusahaan juga untung, karena perusahaan juga mendapatkan orang yang benar-benar bagus. Nah, itu. Jadi, dimulai dari dalam, itu namanya inside out approach. Jadi, kalau Anda orang bagus, promosikan diri Anda. Kalau Anda itu good, be good, kemudian langkah kedua, looks good. Nah, tetapi di dunia ini selalu saja ada orang yang ingin jalan pintas. Ya, shortcut. Karena untuk menjadi be good itu, jalannya panjang, terjal, dan berliku-liku. Ya. Padahal dia tahu ujungnya adalah perusahaan akan mengangkat orang yang kelihatannya bagus.
Hmm. Sehingga akhirnya orang memilih jalan pintas. Gimana caranya saya supaya kelihatannya bagus? Hmm. Hmm. Iya kan? Gimana caranya supaya saya kelihatan bagus? Ya polesan aja. Kita membutuhkan polesan-polesan. Kita membutuhkan make up supaya kelihatannya bagus. Hmm. Dan itulah sebabnya sekarang kenapa jual beli gelar itu sangat marak sekali loh, Tasya. Ya, ya. Ya, mulai dari gelar doktor. Ya, doktor itu diperjualbelikan sekarang itu. Ya, bahkan sekarang itu kan yang paling banyak dokter HC kan. Nggak pernah kuliah, nggak pernah apa. Cuman bikin satu artikel saja, satu makalah saja. Iya. Yang makalahnya itu pun dibuatkan oleh ghostwriter. Oleh ghostwriter itu yang bikin itu orang lain tuh. Ghostwriter yang bikinin makalahnya. Kemudian dia diminta untuk presentasi makalahnya. Selesai presentasi langsung dapat gelar doktor honoris causa. Doktor HC. Itu kalau baru. Kalau baru dapat doktor tuh ditulis doktor dalam kurung HC. Kalau udah lama-lama, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, HC-nya udah lupa, hilang. Jadi tinggal doktor saja, doktor. Jadi udah nggak ada HC-nya. Kenapa? Udah lupa gitu. Ya. Dan jangan salah loh. Sekarang ini banyak gelar profesor, guru besar aja diperjualbelikan. Ya. Kalau Anda lihat itu tulisan Tempo itu bagus sekali itu. Tulisan Tempo, majalah Tempo itu bagus sekali. Itu menelusuri gitu. Bagaimana gelar itu diperjualbelikan sampai ujungnya tuh ke Inggris. Jadi ada perusahaan di Inggris itu yang memang membuat jurnal-jurnal kan kalau mau dapat gelar profesor itu kan harus bikin artikel ya, harus bikin tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu harus dalam bahasa Inggris. Dan tulisan ilmiah itu harus dipublikasikan oleh jurnal terkemuka yang diakui secara internasional. Nah, itu semuanya ada semua. Ada semua, bahkan ada seorang politisi sampai dia mau dapat gelar doktor, nggak pernah gelar profesor, nggak pernah ngajar di kampus, nggak pernah di universitas, tahu-tahu dia sudah punya 5 buah tulisan dalam bahasa Inggris di jurnal internasional. Walaupun sebetulnya setelah ditelusuri ke Inggris, jurnal tersebut adalah jurnal abal-abal. Tapi yang bikin abal-abal itu sesungguhnya adalah orang Inggris sendiri gitu. Jadi ya rancu kan, kita kan yang penting bahasa Inggrisnya bagus, keren, fasih, seolah-olah itu sebuah jurnal yang prestisius, yang diakui dunia gitu. Padahal sebetulnya enggak gitu. Itu hanya abal-abal saja. Dan untuk bisa menulis pun itu ada penulisnya juga yang sudah menyiapkan diri dan dibayar mahal gitu. Nah, itu semuanya dalam rangka apa sebetulnya hal-hal itu? Dalam rangka menjadi orang yang disukai orang, populer, dicintai, dan bergengsi. Padahal sebetulnya dia lupa bahwa dia tidak be good. Dia tidak jadi orang yang pinter, dia tidak jadi orang yang seorang ilmuwan yang bermanfaat bagi orang lain, karena yang dibutuhkan bukan itu ternyata. Jadi orang itu dipromosikan, mendapatkan kehormatan itu karena dia disukai. Tetapi dasarnya kita harus lihat, disukai itu, looks good itu sebetulnya dasarnya harusnya be good. Kalau ujuk-ujuk belum jadi be good tapi lompat ke looks good, nah itulah yang akan terjadi. Dan dunia akan rusak loh. Kalau orang-orang di dunia ini hanya mencari bagaimana caranya looks good tapi tidak be good. Itu Oke. tadi. Jadi shortcut ya Pak Antoni, Pak Yes. Arfan ya, untuk disukai oleh orang lain. Baik. Yes. Saya penasaran begitu ya Pak Arfan ya, kenapa menggunakan kata the need, kebutuhan? Berarti ini kan sebuah hal yang, ya tadi Pak Arfan sudah jelaskan bahwa sesuatu hal yang dibutuhkan oleh tiap manusia. Kenapa Ya. nggak wants atau diinginkan? Emang sedalam itu ya Pak Arfan untuk disukai manusia? Ya, sedalam itu. Makanya kan saya bilang tadi di awal talk show kita ya, seorang pakar psikologi, itu pakar dalam humanistic approach ya, itu yang kan dalam psikologi kan ada mazhab ketiga istilahnya ya. Mazhab ketiga itu yang menengahi antara psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud dan kawan-kawan, kemudian ada mazhab yang namanya behaviorism ya, yang B.F. Skinner dan kawan-kawan gitu. Pavlov dan kawan-kawan. Nah, di tengahnya itu, jadi seorang pakar dunia loh ini. Ini pakar dunia dalam bidang psikologi yang sangat termasyur. Dia masuk ke dalam mazhab ketiga yang namanya humanistic approach. Dan dia juga menjadi pendiri sebetulnya dari yang namanya psikologi positif yang banyak dikenal sekarang ini. Yang kemudian dikembangkan oleh orang yang namanya Martin Seligman. Tapi sebetulnya asalnya itu dari orang yang namanya Abraham Maslow ini. Jadi ini ilmuwan sangat ternama gitu. Dia mengatakan, kebutuhan manusia itu ada hierarkinya, dan kebutuhan ketiga manusia itu adalah yang namanya need for affiliation. Manusia itu butuh untuk dicintai, butuh untuk disukai, butuh untuk mempunyai koneksi dengan orang lain gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Maslow ini diperkuat oleh orang yang namanya David McClelland yang mengatakan bahwa itu yang dia
yang dia bilang itu tadi, need for achievement, need for power, dan yang paling penting, need for affiliation. Jadi ini sudah dilakukan penelitian gitu, dan ini sah gitu sebagai sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau Hmm, keinginan itu levelnya level 2 tuh. ya, Jadi kalau misalnya gini, saya pingin makan pizza, ya. itu kayak kebutuhan atau keinginan, Keinginan. ya kan? Karena bisa digantikan dengan yang lain kan, tersier. Betul. Kalau keinginan itu bisa digantikan oleh yang lain, itu definisinya. Tapi kalau kebutuhan, saya pingin makan, itu apa? Butuh. Butuh. Saya Karena pingin makan nasi. nggak bisa nggak makan ya Pak Arman. Iya, saya pingin makan nasi, keinginan. Tapi saya pingin makan itu kebutuhan. Saya pingin makan pizza, keinginan. Nah, ini kebutuhan. Ini dasarnya kebutuhan. Artinya, setiap manusia itu embedded ya. Embedded ya di dalam diri manusia itu need to be like itu. Oke. Disukai. Nah, nanti ujungnya meningkatnya setelah disukai apa? Dicintai gitu. Oke. Mempunyai koneksi dengan orang. Sekali lagi, ini sangat-sangat wajar. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi kalau ini berubah menjadi sebuah obsesi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Ya, Arfan. Sementara manusia kan nggak bisa ya disukai oleh semua orang begitu. Tapi betul. harapan kita adalah disukai oleh semuanya. Karena berharap bahwa ketika kita disukai, ketika kita bisa mendapatkan atensi, popularitas, semua akan jadi mudah. Everything it's gonna be easy gitu kan. Ya, Kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi apakah ini penting dan apakah ini sesuatu yang harusnya kita kejar begitu Pak Arfan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan? ya, itu Izin untuk dia. dijawab di sesi selanjutnya begitu ya Pak Arfan ya. Kita jeda Betul. dulu untuk satu commercial break yang akan lewat. Smart listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kami mengundang Anda di 08121112 959. Boleh berbagi, kemudian Anda juga boleh sharing, boleh bertanya ataupun berkomentar. Silakan. Kami jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration kembali hadir bersama dengan kami Smart Listener Smart Happiness menyapa pagi hari Anda. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di Jumat pagi hari ini, saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek. Halo Smart Listeners, Anda yang ada di Surabaya, selamat bergabung. Anda juga yang di Makassar, Manado,
Sudah agak siang ya di sana, tapi nggak masalah. Ayo bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Anda juga yang ada di Balikpapan, Banjarmasin. Saya juga menyapa Anda yang ada di Palembang dan juga Pekanbaru. The need to be like smart listeners penting nggak sih untuk Anda disukai oleh semua orang? Kalau menurut Anda itu adalah sebuah hal yang penting, gimana sih caranya Anda untuk disukai oleh orang-orang di sekitar Anda? Boleh dong berbagi bersama dengan kami 0812 11 12 959. Oke, Pak Arfan, izin begitu ya, di sisi sebelumnya saya akan bertanya nih, kalau kita tahu bahwa disukai itu merupakan sebuah kebutuhan yang kita ya nggak bisa digantikan begitu kan, Nah, tapi sementara nggak bisa tuh jadi manusia yang disukai oleh semua orang. Bahkan orang yang paling, funny sekalipun, paling menyenangkan sekalipun, paling paling baik sekalipun, ada aja musuhnya, Pak Arfan. Nah, ini gimana? Jadi opposite atau berbalik begitu kan? Ini gimana, Pak Arfan? Silakan tanggapannya. terima kasih banyak Tasya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini, kalau kita ingin disukai orang, itu ada akibatnya. Mmm, Misalnya gini, kalau Tasya ingin disukai oleh saya misalnya, atau saya disukai oleh Tasya misalnya, mhm. berarti yang memegang kendali itu siapa? Kalau saya ingin disukai Bapak, berarti Bapak yang pegang kendali. Oh, saya yang pegang kendali, Belum. Pak. No. Oh, Bapak yang pegang kendali, benar. Karena ada ekspektasi di sana ya? Iya, iya. Kalau Tasya ingin supaya saya menyukai Tasya gitu. Tentunya kita Bapak bicara yang ada di profesional ya. sana. Kita bicara Mhm, bicara profesional ya, bukan bicara mhm, personal ya. mhm, Tasya kepingin saya menyukai Tasya kan? mhm. Pertanyaannya, siapa yang megang kendali berarti? Pak Arfan. Kenapa? Karena goal saya adalah disukai oleh Pak Arfan. Berarti yang Ada memegang kendali kan ekspektasi Pak Arfan, yang ada memegang kendali ekspektasi saya. Pak Iya. Arfan. Mhm, Berarti Tasya sudah menyerahkan kendali hidup Tasya kepada saya. yes. Mhm, Tasya berpikir, Pak Arfan sukanya apa ya? mhm, mhm. Berarti tugas saya adalah memenuhi apa yang disukai oleh Pak Arfan. Benar nggak? Benar. Pak Arfan suka A, saya harus menjadi A. Pak Arfan suka B, saya harus melakukan B. Pak Arfan suka C, saya harus memakai C. Misalnya begitu kan? Jadi ketika kita ingin disukai oleh seseorang, sesungguhnya kita sudah memberikan power kepada orang itu untuk mengendalikan kita. Mhm, Kita sudah menyerahkan kendali kita kepada orang itu. Berarti orang itu bisa menguasai kita kan? iya, Orang itu bisa mengontrol langkah kita kan? iya. Itu salahnya. Mmm, Itu salahnya gitu. Jadi saya pingin disukai sama atasan saya. Padahal atasan saya itu juga katakanlah bukan orang yang benar misalnya gitu ya. mhm, Akhirnya apa? Ya saya berusaha untuk melakukan apapun yang dia minta gitu. mhm, Saya menyerahkan kendali pada dia gitu. Nah, mhm, kalau saya nih sebagai motivator misalnya, saya ingin menyenangkan semua orang kan? mhm, Itu kan wajar kan? mhm, Karena kalau orang senang sama saya, terinspirasi oleh saya, nanti akan manggil saya ke perusahaannya kan gitu kan? mhm, Jadi itu awalnya wajar-wajar saja. Tetapi ketika saya ingin menyenangkan semua pihak, maka saya akhirnya tidak punya pendapat. Saya tidak berani berpendapat, tidak berani iya, berpihak terhadap sebuah isu gitu. mhm, Karena terhadap sebuah isu, dalam sebuah isu apapun itu selalu ada pro dan kontra. iya, Ya, saya sebagai motivator ingin disukai oleh semua orang. Ada sebuah isu, saya harus mengatakan sesuatu gitu. Tapi kalau saya bilang A, orang yang bilang B nanti menyerang saya, mhm, nggak mhm, suka sama saya karena pendapatnya berbeda. Kalau saya bilang B, nanti orang yang pendapatnya A nggak suka sama saya. Kalau saya bilang C, nanti orang yang pendapatnya A dan B nggak suka sama saya. Nah, mhm, terus gimana? Akhirnya saya jadi orang yang tidak punya pendapat, tidak berani mengatakan apapun, dan saya akan mengatakan saya netral. iya, Nah, yang ingin saya katakan, ketika kita mengatakan saya netral, sesungguhnya Anda sudah berpihak kepada kejahatan. mhm, Kalau ada kejahatan, kalau ada ketidakadilan, kalau ada hal-hal yang nggak benar, kita harusnya apa? Mengatakan itu, ini nggak benar, ini mhm, salah. Tetapi saya nggak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan itu, maka saya tidak akan disukai oleh kelompok yang melakukan itu. iya. Jadi akhirnya apa? Saya nggak bisa ngomong apapun. Saya netral aja. Kenapa? Saya ingin baik sama semua orang. Akhirnya apa? Saya tidak punya jati diri.
Saya tidak punya value. Itu berbahaya sekali. Saya tidak punya value. Kenapa? Kalau saya mengatakan itu salah, nanti orang-orang yang melakukan itu akan marah. Saya Hmm. mengatakan itu benar, orang-orang yang lain akan marah gitu. Jadi serba salah. Kita bilang A, yang B marah, kita bilang B, yang A marah. Kita nggak punya value, kita nggak punya jati diri, dan kita gagal untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sebetulnya tergantung dari bagaimana kita bisa menemukan diri kita yang sejati, menjadi diri kita yang hakiki gitu. Itu kita nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena saya harus menyenangkan semua orang. Padahal orang-orang yang saya ingin senangkan itu pendapatnya berbeda-beda dan saling bertentangan. Itu Tasya. Oke, baik. Bagaimana dengan orang-orang yang idealis, Pak Arfan? Kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang mungkin ya, gitu, kayak, "Udahlah nggak mau ngurusin yang lain," gitu, "Me and myself and I," katanya begitu. Apakah itu real begitu, Pak Arfan? Atau itu sebenarnya cuma pelarian diri aja dengan mungkin keadaan di mana mereka nggak bisa memenuhi ekspektasi, sekitar? Nah, itu juga suka disalahgunakan tuh. Ini pertanyaan bagus nih. Itu juga suka disalahgunakan tuh Tasya. Jadi gara-gara tidak mampu memenuhi ekspektasi, kemudian mengatakan ya inilah aku apa adanya. Ya, kan saya ingin menjadi diri saya yang otentik kan. Ya, ya udah kalau nggak suka ya udah gitu. Itu salah lagi gitu. Mmm. Itu namanya juga orang yang cuma itu mencari kambing hitam namanya. Mhm. Orang yang benar itu adalah orang yang punya value. Jadi Anda harus punya value. Value Anda apa? Dan kemudian Anda harus mengkomunikasikan value itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda harus mampu mengkomunikasikan value itu kepada masyarakat gitu. Mhm. Kalau saya ditanya, value saya apa? Value saya happiness, value saya keadilan, value saya kebenaran, value saya cinta kasih. Mhm. Happiness, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Itu value saya. Saya akan ngomong apa adanya. Oh ini kayak contoh tadi ya, pemberian gelar dan sebagainya itu saya akan mengatakan dengan apa adanya itu salah. Mmm. Nah, orang-orang yang mencari gelar dengan cara kayak begitu kan marah sama saya kan pasti kan? Hmm. Benar nggak? Iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin menjadi diri saya sendiri gitu. Dan saya punya value. Saya mengemukakan sesuatu berdasarkan value yang saya miliki yaitu happiness, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Itu aja. Oh. Bahwa ada yang membenci saya, ya nggak apa-apa. Itu namanya natural law. Itu namanya sunatullah. Karena tidak mungkin kita menjadi orang yang disukai siapapun. Iya. Kalau kita punya keinginan menjadi orang yang disukai oleh siapapun, itu namanya kita tidak punya value. Mmm. Orang yang punya value itu pasti ada musuh. Contoh begini. Kalau value kita adalah orang yang selalu jujur. Hmm. Sama istri jujur. Ya, oke. Nah, tentu saja ada orang-orang yang sama istrinya nggak jujur, nggak akan suka sama saya kan? Ya. Ya nggak apa-apa. Itu pilihan hidup namanya. Ya, value saya adalah misalnya kalau saya menolak yang namanya kickback. Nah, saya baru menulis itu di majalah SWA edisi terbaru itu saya menulis, mungkin nggak ya bisnis itu bisa berjalan tanpa kickback, tanpa suap. Dan saya mengatakan, saya bisa melakukan itu selama 20 tahun ILM ini berkembang, kita tidak pernah memberikan kickback apapun. Lah, orang-orang yang memberikan kickback pasti akan benci sama saya kan dengan mengatakan, wah, sok idealis tuh. Gitu Nggak ya, tahu terima sok kasih. apa? Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Saya mengambil sebuah resiko gitu untuk menjadi tidak disukai orang. Tapi saya ingin memastikan orang-orang yang nggak suka sama saya itu adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan 4 value tadi. Mhm. Happiness, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Orang-orang yang nggak sesuai dengan value itu pasti benci sama saya. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika kita menyampaikan value kita nih, saya kira penting sekali ya Tasya ya. Ketika kita menyampaikan value kita, nanti audiens itu akan terbagi dua. Orang-orang yang pro sama kita, orang-orang yang anti kita. Ya nggak apa-apa. Karena value itu jangan khawatir. Value itu selalu menarik orang-orang yang punya value sama kita. Jadi buat apa kalau saya punya value keadilan, kebenaran, cinta kasih, happiness, kemudian saya nggak akan connect tuh sama value orang-orang yang punya value bertentangan dengan 4 hal itu, nggak akan connect. Hmm.
Tapi saya akan connect dengan orang-orang yang punya 4 value itu. Keadilan, cinta kasih, kebenaran, happiness. Akan connect itu. Hmm. Bagi yang tidak suka, ya tidak akan connect. Jadi nggak apa-apa. Memang dunia ini memang dibagi seperti itu. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah apakah Anda menyampaikan value Anda. Karena kalau Anda menyampaikan value Anda akan menjadi orang yang bermanfaat. Mhm. Gitu. Jadi nanti magnet itu nggak pernah salah tuh. Magnet itu nanti selalu mencari orang-orang yang sejenis yang nanti akan berkumpul bersama kita, menjadi pembela kita, pendukung, pembela, fanatik dengan kita nantinya ujungnya. Kenapa? Because bukan karena dia suka sama saya. Karena dia merasa saya sedang memperjuangkan value yang sama dengan dia. Oke. Jadi bukan sayanya yang disukai, tapi value-nya. Karena kita sama, oh Pak Arfan memperjuangkan value itu. Saya jadi ikut menjadi followernya Pak Arfan karena value itu. Tapi ketika kemudian saya berpindah ke value yang berbeda, mereka akan meninggalkan saya. Gitu. Jadi kita nggak perlu sih mencari itu, tapi sampaikan value Anda. Nanti dia akan menarik orang-orang yang punya value yang sama, yang menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, maslahat bagi banyak orang. Itu Oke. Tasya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Pak Arfan. Is it affected the happiness level? Apakah ini berdampak pada level kebahagiaan kita? Apalagi ketika kita mungkin memiliki value yang tadi kan kebenaran, hal-hal baik gitu kan, kadang musuhnya banyak ya. Ini Ya, gimana nih Pak Arfan? Apakah itu berdampak pada kebahagiaan kita, Pak Arfan? ya, sangat berdampak. Sangat berdampak. Karena kita itu, tujuan hidup kita itu bukan menjadi orang yang terkenal. Hmm. Tujuan hidup kita itu bukan menjadi orang yang disukai, tapi menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Kita harus tahu dulu tujuan hidupnya apa. Kalau orang yang tujuan hidupnya untuk menjadi orang yang disukai, ketika ada orang yang nggak suka sama dia, itu bencana namanya. Tapi kalau tujuan saya adalah untuk menjadi manfaat, ya, maka orang yang tidak suka sama kita itu karena memang value-nya berbeda saja gitu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Kan kita hanya bisa menarik value yang sama kita gitu. Kalau value-nya berbeda ya nggak apa-apa gitu. Yang namanya racun tikus Hmm. itu bagus nggak? Bagus untuk manusia, karena tikusnya dihempas gitu kan, Pak Arfan. Iya. Tapi buat Racun tikus mah enggak ya? bagi si tikus bagus nggak itu? Enggak. Nggak apa-apa. Nah, value-nya apa? Value-nya adalah untuk keselamatan manusia, misalnya gitu ya. Kesejahteraan manusia itu value-nya. Maka ketika kita punya value, kita pasti punya musuh. Kalau value kita adalah bagaimana membuat hidup orang itu sejahtera, ya, nggak ada tikus di rumahnya, maka kita kemudian membuat yang namanya racun tikus. Racun tikus itu memberikan manfaat bagi banyak orang gitu, tetapi memberikan bencana, musibah bagi tikus. Oke. Dan semua itu begitu pasti. Nggak ada yang sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Nggak ada. Karena value kita beda-beda gitu. Karena value kita beda-beda. Jadi Baik. analoginya kayak racun tikus. Baik, berarti Itu, kita harus Tasya. berdamai ya, Pak Arfan ya, dengan situasi ini di mana ya tidak ada semua yang diterima oleh semua lapisan, semua kelompok, semua hal begitu kan, Pak Arfan? Ya berdamai pasti. Kalau nggak bukan berdamai sebetulnya sih bahasa yang lebih tepatnya ya. Kita harus menyadari yang namanya hukum alam, menyadari yang namanya sunatullah, bahwa kita hanya bisa menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kita hanya bisa menarik orang-orang yang punya value yang sama dengan kita. Itu aja. Baik. Jangan Kita berharap jadi yang lebih daripada itu. Karena kalau berharap yang lebih daripada itu, Anda akan frustrasi. Oke, kita mau menyoroti nih Pak Arfan, orang-orang yang mungkin berharap lebih dari itu. Jadinya tadi Pak Arfan juga sempat bilang ya, mention, obsesi, terobsesi. Ini gimana nih Pak Arfan? Untuk mungkin ada dari smart listeners yang mendengarkan kali ini yang mungkin sudah di tahap itu, bagaimana Ya. agar bisa kembali ke jalan yang benar, agar happiness yang dia punya tuh benar dan real begitu Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi yang terakhir. Siap. Kita akan jeda dulu. Smart listeners, silakan bergabung bersama dengan kami dan kami akan jeda untuk satu sesi terakhir. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Smart Listeners, Anda yang bergabung, nanti akan saya bacakan ya pesan-pesan dan juga mungkin pertanyaan di kesempatan pagi ini. Oke, Pak Arfan izin ya, ini ada sebuah pertanyaan dari WhatsApp kami, dari Pak David. Pak Arfan, ini bertanya seputar, oke, selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Kak Tasya. Ketika kita disukai, apa sih mindset yang harus kita miliki? Karena ketika kita sudah disukai, ada ekspektasi tinggi yang dipegang, yang dipasang terhadap kita katanya. Apakah ini merupakan beban atau justru privilege? Nah, Pak Arfan minta tolong untuk dijawab ya. Kemudian selamat pagi juga saya ucapkan untuk Bapak Dedi. Selamat pagi Pak Arfan. Beliau bertanya Pak Arfan, apakah perbedaan antara disukai, dicintai, dan juga disayangi? Mana level yang paling tertinggi? Nah, oke, boleh ya nanti dibahas Pak Arfan. Namun itu mungkin dua hal dulu, dua pesan yang saya bacakan dulu di kesempatan kali ini Pak Arfan. Tapi sebelum itu boleh dong informasikan training Pak Arfan kira-kira kapan nih ya akan berjalan dan juga akan diadakan dan gimana cara untuk ikutinnya? Ya, terima kasih banyak Tasya. Saya ada acara yang sangat menarik. Ini udah batch kedua karena batch pertamanya kemarin kita bikin ramai sekali yang hadir ya di Fairmont Hotel di Senayan. Jadi kita akan bikin batch keduanya untuk Leading with Happiness. Ya, tadi kita sudah dengar promo iklannya ya, Leading with Happiness yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2024, hari Rabu dan Kamis, 7 dan 8 Agustus 2024. Nah, ini kita nanti akan mendapatkan 5 happiness skills. 5 happiness skills yang sangat dibutuhkan oleh leader untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang penuh kebahagiaan. Great place to work ya. Nah, silakan teman-teman semua, investasinya untuk workshop ini 6 juta rupiah ya. Karena ini di hotel yang A+ gitu ya, yang hotel bintang 5+ ya. Di Fairmont Hotel di Senayan, hotelnya baru bagus banget teman-teman. Jadi investasinya 6 juta rupiah. Tetapi kalau Anda mendaftar hari ini nih, hanya di hari Jumat tanggal 12 Juli ini, teman-teman mendapatkan harga spesial 5,5 juta rupiah. Tapi hari ini ya, 5,5 juta rupiah. Silakan teman-teman daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ini workshop yang luar biasa akan mengubah mindset kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang luar biasa, menciptakan kebahagiaan di tempat kerja.
sebagai seorang Wow. leader tentu ya. Oke, selain workshopnya akan dapat apa lagi Pak Arfan? Apakah dapat kit gitu atau gimana? Ya, tentu saja 2 kali makan siang. Oke. Oke. 2 kali makan siang di hotel mewah ya. 4 kali snack ya, 4 kali Wow. snack. Hmm. Apa namanya, snack time ya. Kemudian kita akan mendapatkan buku dari saya, buku Love is the Answer. Ada Hmm. participan manual juga dari saya. Kemudian juga kita mendapatkan workshop intensif selama 16 jam. Anda ngobrol sama saya 16 jam. Itu kayak kalau Tasya ngobrol sama saya itu 16 kali. 16 kali siaran. Berarti kan 4 bulan tuh. Tasya ngobrol sama saya 4 bulan tuh 16 kali siaran kan kita kan? Itu Hmm. 16 jam kan? Itu kira-kira. Wow. Dan juga tentu saja waktu untuk berinteraksi, networking dengan teman-teman dari berbagai perusahaan. Luar Oke. biasa ini acaranya. Jangan lewatkan Luar, kesempatan ini. luar biasa ya Smart Listeners. Jadi langsung dihubungi di nomor yang tadi sudah Pak Arfan sebutkan. Ya. Dan Anda juga bisa hubungi ke Radio Smart FM, nanti akan kami teruskan informasinya. Oke, Pak Arfan, silakan dijawab untuk pertanyaannya. Pak David ya, ketika disukai mindsetnya apa? Gini Pak, ketika Anda disukai jangan kegeeran. Mindsetnya adalah kalau Anda disukai itu, Anda harus tahu yang disukai itu bukan diri Anda. Yang disukai itu bukan diri Anda, tapi value Anda. Dan kebetulan value Anda itu sama dengan value orang yang menyukai Anda itu. Jadi sebenarnya karena value-nya sama, maka mereka suka sama Anda. Karena value-nya sama. Jadi bukan Anda yang disukai. Ketika nanti Anda berubah value, orang-orang itu akan meninggalkan Anda. Itu mindsetnya gitu. Jadi jangan kegeeran lah bahwa orang suka sama saya gitu. No, no. Yang suka sama saya itu ya istri saya itu. Yang lain itu suka sama saya itu karena value saya. Bukan karena mereka menganggap Arfan Pradiansa itu orang hebat, mengagumi. No, no. Kebetulan value saya sama value mereka tuh suka sama. Sehingga mereka menjadi follower saya gitu. Kalau orang-orang yang nggak suka sama saya nggak akan jadi follower saya, nggak apa-apa lah. Ngapain kita punya teman palsu? Ngapain? Gitu ya. Pak David, Pak Dedi, apa perbedaan disukai, dicintai, disayangi? Oke. Yang paling rendah tuh disukai. Gitu ya, disukai. Kemudian kadang-kadang orang mengartikan cinta itu kan cinta karena sebenarnya desire ya. Desire ya. Sebenarnya tuh untuk kepentingan dia tuh. Jadi mungkin rumusnya tuh yang paling bawah tuh disukai dulu, kemudian dicintai, yang paling tinggi tuh disayangi sebetulnya. Tapi ada lagi loh yang paling tinggi lagi. Tahu nggak apa? Apa tuh, Pak? Dipercaya. Oh, Dipercaya itu paling interesting. tinggi. Dipercaya itu lebih tinggi daripada dicintai. Lebih tinggi. Karena kalau dipercaya itu ada syarat-syaratnya. Hmm. Kalau dicintai itu nggak ada syaratnya. Yang namanya orang tua, mau kita jadi orang kayak apa kek, orang tua kita mencintai kita kan. Hmm. Tapi apakah orang tua kita percaya sama kita? Belum tentu. Saya aja begitu. Saya sama anak saya kan sangat mencintai. Saya punya anak 3 gitu. Saya sangat mencintai. Tapi apakah saya percaya bahwa kalau saya tidak ada di dunia ini, mereka bisa mengurus diri mereka, bisa hidup rukun dan sebagainya? Apakah saya percaya? Belum tentu. Gitu loh. Jadi kalau dicintai itu nggak ada syarat. Kalau dipercaya itu syarat dan ketentuan berlaku. Laku. Gitu. Oke, baik. Pak Arfan, ini baru muncul lagi nih pertanyaan dari Pak Daud yang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Arfan. Apakah value diri bisa berubah, Pak? Gimana cara menentukan value yang kita miliki? Very good, Pak Daud. Value itu cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah ketika ada konflik. Ketika ada konflik. Nah, kita baru ketahuan value kita. Kalau ada konflik kepentingan, misal begini. Tasya diminta datang ke pekerjaan bukan pada waktu bekerja. Padahal Tasya lagi capek dan lagi ada acara lain dengan keluarga. Mana yang Tasya pilih? Kalau saya tanya dulu kepentingannya apa gitu, Pak. Nah, ini ada sebuah kepentingan yang mendadak gitu, kepentingan yang mendadak yang nggak ada orang yang bisa menggantikan kecuali Tasya. Nah, kalau nggak ini akan mempertaruhkan nama baik Radio Smart FM. Oke, saya akan datang bersama dengan keluarga saya, Pak. Oh, artinya value-nya adalah profesionalism.
Tapi ada loh orang yang mengatakan mohon maaf gitu. Ini saya nggak bisa, ini acara keluarga, ini nggak bisa gitu. Artinya value-nya lebih kepada family. Mhm. Nah, value itu baru ketahuan kalau ada konflik kepentingan. Kalau nggak ada konflik kepentingan, semuanya fine. Semuanya fine, ya. Misalnya, eh, ini kan anaknya Tasya kan masih kecil ya, masih kecil. Katakanlah anaknya Tasya tuh udah gede deh ya, udah sekolah lah ya gitu ya. Tasya pulang kerja, aduh capek, bener gitu ya. Kemudian anaknya Tasya mengatakan, Ma, bantu aku dong Bunda, bantu aku nih mau ngerjain PR, aku nggak bisa. Padahal badan lagi capek banget. Apa yang Tasya lakukan? Nah itu. Hmm. Atau kalau misalnya seorang pria ya, bapak-bapak gitu kayak saya gini ya, anak minta ngajarin matematika, saya kepingin nonton bola. Hmm. Mana yang saya pilih? Kalau saya memilih istirahat misal gitu ya, aduh saya mau istirahat dulu, berarti value saya adalah kesehatan. Tapi kalau saya memilih nggak apa-apa deh capek-capek, yang penting anak saya happy, berarti value saya adalah family misalnya, atau mementingkan pelajaran bagi anak gitu, ya. Atau value saya mendingan nonton sepak bola, berarti value saya adalah pleasure, kesenangan gitu. Jadi harus ada situasinya dulu. Kalau nggak ada situasi, semua orang tuh nggak bisa dilihat perbedaannya di mana. Oke, I see. Dan ini Gitu. sangat personal ya Pak Arfan ya, dan harus disadari oleh setiap orang. Yes, very personal. Oke, baik. Pak Arfan, waktu kita terbatas. Izin untuk mungkin apa konklusi dari perbincangan kita di kesempatan kali ini dalam topik The Need to be Liked. Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Ini talk show-nya menarik sekali nih. Ya sangat menarik, dan ini akan kalau didengerin benar-benar nih bisa mengubah mindset banyak orang gitu. Karena banyak orang tuh yang kepinginnya tuh disukai. Apalagi orang kayak saya jadi motivator kan kepinginnya semua orang suka gitu. Ya nggak bisa itu. Kita harus tahu itu sebuah kemustahilan gitu ya. Kalau Anda ingin disukai banyak orang itu sebuah kemustahilan. Dan kalau Anda ingin disukai oleh banyak orang, oleh semua orang bahkan, itu akan membuat Anda nggak berani ngomong, nggak berani berpendapat, nggak berani menunjukkan siapa diri Anda gitu. Akhirnya Anda akan dilihat sebagai orang yang netral-netral saja, nggak berani berpihak gitu. Dan orang yang netral itu, tidak ada sesungguhnya orang di dunia ini yang netral. Kalau Anda mengatakan diri Anda netral, sesungguhnya Anda sedang berpihak kepada ketidakbenaran. Ketika ketidakbenaran ada di depan mata, kita diam-diam saja karena kita nggak mau dihujat oleh orang yang melakukan ketidakbenaran, maka kita diem. Maka sesungguhnya kita sedang membuat diri kita semakin jauh dari jati diri kita gitu. Dan semakin jauh dari jati diri itu sesungguhnya adalah semakin jauh dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu intinya adalah menjadi diri Anda yang sesungguhnya gitu. Nah itu kata kuncinya. Dan sekali lagi yang harus kita pahami adalah tujuan kita hidup di dunia ini bukan menjadi orang yang disukai, bukan menjadi orang yang dicintai, bukan, tetapi menjadi orang yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang bermanfaat? Anda harus menunjukkan value. Orang itu di dunia ini selalu mencari value. Value-nya apa? Itu yang akan selalu dicari orang. Nah, ketika Anda menunjukkan value, maka jangan khawatir. Dunia ini pasti ada orang yang pro dan kontra kepada Anda. Nggak apa-apa, memang itulah yang namanya natural law. Itu namanya sunatullah, hukum alam. Tetapi percayalah bahwa value itu akan menarik value-value yang satu frekuensi dengan Anda. Nah, itulah yang nanti akan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita punya banyak teman, dan teman-teman itu satu frekuensi dengan kita. Frekuensi apa? Frekuensi dalam hal kebaikan, kebenaran, happiness, keadilan, cinta kasih. Itu. Daripada kita punya banyak teman, tapi sesungguhnya nggak jelas ini teman kita ini siapa. Ya, orang-orang yang sesungguhnya tidak melihat kita sebagai manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang, karena kita selalu bukan menjadi orang yang be good, tapi hanya menjadi orang yang looks good. Nah, itu orang yang tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan happiness dalam hidupnya. Itu Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan, dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik itu di WhatsApp maupun di YouTube channel Radio Smart FM. Ini di akhir dari perbincangan kami di kesempatan kali ini. Kami harus tutup. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.